FIFA dan AFC sepakat putuskan timnas Indonesia menang secara WO 3-0 atas Kuwait dan ranking FIFA-nya langsung melesat jadi ranking 100 dunia sekaligus menjadi rekor ranking FIFA tertinggi sepanjang sejarah kah? Panggung sepak bola Asia mendadak berguncang. Kuwait yang selama ini dikenal sebagai macan gurun, kini terancam menjadi bulan-bulanan setelah membatalkan secara sepihak laga FIFA Matchday melawan timnas Indonesia yang sedianya digelar pada 5 September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan mendadak tersebut tidak hanya mengejutkan publik Indonesia, tapi juga mengundang murka dari AFC dan FIFA. Kedua organisasi besar ini kabarnya sudah menyiapkan sanksi berat layaknya pedang tajam yang siap menebas tanpa ampun. Lebih mengejutkan lagi, timnas Garuda dinyatakan menang walkover atau WO dengan skor 3-0 tanpa harus beraksi di lapangan. Kemenangan WO ini bisa mengubah peta peringkat FIFA Indonesia secara signifikan. Bayangkan, hanya dengan satu keputusan dramatis, peringkat timnas Indonesia bisa melejit seperti roket meluncur ke angkasa. Namun, pertanyaan besar pun muncul. Benarkah Kuwait akan dihukum seberat itu? Apakah Garuda benar-benar akan mendapatkan keuntungan besar yang selama ini tak pernah terbayangkan? Menurut regulasi FIFA Matchday, negara yang telah menyepakati jadwal resmi kemudian membatalkannya tanpa alasan sah dapat dianggap melanggar aturan serius. Jika terbukti, sanksi berupa denda hingga larangan bertanding berpotensi dijatuhkan. Bahkan, hasil pertandingan bisa langsung diputuskan dengan kemenangan walkover untuk pihak lawan. Dalam hal ini, jika skenario tersebut benar-benar terjadi, kemenangan WO 3-0 akan dicatat dalam ranking FIFA. Tambahan poin dari kemenangan ini diprediksi mampu mendorong peringkat Indonesia naik cukup signifikan. Kenaikan peringkat FIFA tak hanya soal angka semata, melainkan juga penting untuk menjaga peluang Indonesia masuk pot unggulan dalam berbagai undian turnamen internasional mendatang. Langkah Kuwait membatalkan pertandingan ini juga menimbulkan beragam spekulasi. Banyak pihak menilai Kuwait gentar menghadapi kekuatan baru timnas Indonesia yang kini diperkuat sederet pemain naturalisasi kualitas Eropa. Ditambah lagi atmosfer di Stadion Gelora Bung Tomo yang dikenal dengan supporter fanatik dan atmosfer yang sangat menekan lawan membuat Kuwait dianggap mengalami tekanan mental menghadapi laga penuh gengsi tersebut. Sementara itu, AFC dan FIFA telah menerima laporan resmi dari PSSI terkait pembatalan pertandingan ini. Jika Kuwait dinyatakan bersalah, hukuman tidak hanya berdampak pada reputasi mereka, tapi juga berpotensi mengurangi peluang mendapatkan undangan laga uji coba bergengsi di masa depan. Bagi Indonesia sendiri, meski kecewa karena gagal menguji kekuatan secara langsung, kemenangan WO 3-0 ini bisa menjadi modal positif. Selain menaikkan ranking FIFA, hasil ini juga menjadi penyemangat bagi skuad asuhan Patrick Leford menjelang laga melawan Lebanon pada 8 September 2025 yang akan menjadi ujian terakhir sebelum memasuki ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik sepak bola tanah air tentu berharap AFC dan FIFA mengambil keputusan yang adil dan tegas. Jika Indonesia benar-benar dinyatakan menang WO 3-0, ini akan menjadi sejarah baru di mana Garuda meraih poin tanpa harus berkeringat di lapangan. Sebuah keuntungan besar sekaligus peringatan bagi negara-negara lain untuk tidak memandang remeh komitmen Indonesia dalam setiap pertandingan resmi FIFA. Kini semua mata tertuju pada keputusan AFC dan FIFA yang akan keluar dalam beberapa pekan ke depan. Apakah Kuwait benar-benar akan dihukum? Dan apakah Indonesia sah dinyatakan menang WO 3-0? Jika iya, ini bisa menjadi titik balik penting yang semakin mengangkat nama Indonesia di kancah sepak bola internasional. Bagaimana menurut Anda? Apakah sikap Kuwait ini menunjukkan ketakutan menghadapi timnas Indonesia? Dan apakah Anda setuju jika Indonesia langsung menang WO 3-0 sehingga ranking FIFA langsung naik drastis? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik subscribe supaya dapatkan berita terbaru dari kami. PSSI menetapkan Taiwan sebagai lawan timnas Indonesia pada FIFA Matchday alias jeda internasional. Laga timnas Indonesia melawan Taiwan akan digelar di Gelora Bung Tomo, Surabaya, 5 September mendatang. 4 hari berselang, skuad Garuda akan adu kekuatan dengan Lebanon di tempat yang sama. Awalnya, tim pasuhan Patrick Kluivert akan menggelar uji coba melawan Kuwait dan Lebanon di Surabaya. Namun,
Kuwait akhirnya mengundurkan diri belum lama ini. Keputusan Kuwait untuk membatalkan uji coba membuat PSSI bergerak cepat dalam mencari lawan pengganti. Karena telah mepet dengan jadwal pertandingan, tak banyak lawan yang bisa diajak untuk beruji tanding. Tetapi dengan waktu yang sangat sempit, ya saya berterima kasih juga ada negara yang ingin membantu kita untuk persiapan. Walaupun skemanya berbeda seperti yang kita harapkan. Kalau dulu kan, kenapa kita ingin bermain dengan tentu negara Timur Tengah, ya untuk persiapan untuk Oktober. Dan pada akhirnya, Taiwan yang menjadi tim lawan begitu mendapat undangan dari PSSI. PSSI juga memberikan fasilitas opsi refund kepada fans yang kecewa atas pembatalan laga melawan Kuwait. Apalagi, Taiwan yang menempati ranking ke-172 FIFA tidak sebanding dengan Kuwait. Australia membuka keunggulan di menit ke-21 lewat Abby Sky Packet. Berawal dari skema serangan sayap, bola liar hasil blok pemain belakang Indonesia langsung disambar Abby dengan sepakan keras dari second line. Abby kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-27. Kali ini, ia melepaskan bola tendangan dari luar kotak penalti yang tak mampu diantisipasi kiper Indonesia. Hingga babak pertama usai, Australia telah unggul 2-0. Australia semakin menjauh pada menit ke-59 melalui gol Kaya Jugovic. Sang kapten Australia melepaskan bola tendangan melengkung ke pojok gawang Indonesia, sekaligus memperbesar keunggulan menjadi 3-0. Hingga tambahan waktu 3 menit di babak kedua, Indonesia gagal mengejar ketertinggalan. Skor 0-3 menutup jalannya laga semifinal ini. Meski kalah, pelatih timnas Indonesia Putri menolak timnya dianggap di bawah standar dari sang lawan. Jadi grassrootsnya sepak bola putri ini udah pada muncul gitu. Jadi bagus buat mereka semua, termasuk kita, pemain-pemain kita untuk melihat permainan tim yang confident seperti apa gitu. Jadi bukan hanya dari segi postur power, tapi juga confidence-nya bermain dari kaki ke kaki. Itu terlihat kita masih harus bisa banyak belajar dari mereka. Dengan hasil tersebut, Australia berhak melaju ke final menghadapi Thailand yang sebelumnya menyingkirkan Vietnam dengan skor 3-1. Rizka Ardina, Berita 1, Solo, Jawa Tengah. Pemain timnas Indonesia Miliano Jonathan kini bermain untuk FC Utrecht di kompetisi Eredivisie. Jonathan yang masih berusia 21 tahun ini bergabung dengan Utrecht sejak Januari 2025. Posisi utama Jonathan yaitu sebagai pemain sayap kanan. Dia dikenal memiliki kemampuan dribble yang memukau dan punya kreativitas tinggi di lapangan hijau. Sejak bergabung dengan FC Utrecht, Jonathan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi tim. Kendati belum cetak gol di Eredivisie, performanya di divisi sebelumnya menunjukkan potensi besar. Jonathan dikenal sebagai pemain dengan kaki kiri dominan dan memiliki gaya bermain yang agresif. Ia suka melakukan dribble dan penetrasi ke kotak penalti lawan. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pemain yang bekerja keras dan sesuai dengan filosofi FC Utrecht sebagai klub yang mengedepankan kerja keras. Meski belum cetak gol atau asis dalam beberapa penampilan awal di Eredivisie, Jonathan tetap dipandang sebagai salah satu talenta masa depan yang menjanjikan. Pelatih FC Utrecht, Ron Jans, memberikan kepercayaan penuh kepadanya untuk berkontribusi di lini serang. Ja, bedankt voor jullie support en ik hoop jullie zo snel mogelijk te zien in September. Cara unik dilakukan salah satu kontestan Liga Super Indonesia, Persib Bandung, dalam memperkenalkan rekrutan anyarnya. Dengan menggandeng salah satu stasiun televisi di Jawa Barat, Persib secara live meresmikan 2 pemain barunya, Tom Haye dan Federico Barba. Akan mengumumkan beberapa pemain baru. Pertama, saya ucapkan selamat datang kepada Federico Barba. Yang kedua, The Professor. Barba akan dipercaya mengisi pos lini belakang pasukan Bojan Hodak. Pemain yang didatangkan dengan status free transfer ini pernah memperkuat sejumlah klub elit Eropa seperti FC Sion, Como, Empoli, Real Valladolid, dan AS Roma. Selain level klub, Barba juga pernah memperkuat tim nasional Italia di sejumlah kelompok umur, mulai dari usia 19, U20, dan U21. Terakhir kali Barba memperkuat U21 pada tahun 2015 dengan mencatatkan 2 kali penampilan. Sementara itu kabar tak kalah mengejutkan juga datang dari pemain timnas Indonesia Tom Haye. The Professor resmi bergabung dengan Maung Bandung musim ini usai kontraknya habis bersama Almer City dan tak lagi diperpanjang. Selama memperkuat klub asal Belanda tersebut, Tom Haye telah mencatatkan 30 penampilan dengan mencatatkan torehan 2 assist. Sosok Haye dikenal dengan gelandang bertahan yang tangguh, cerdas dalam membaca permainan, dan piawai menjaga ritme di lini tengah. Sebuah kualitas yang membuatnya dipercaya membela timnas Belanda mulai dari U15 hingga U21 sebelum akhirnya memilih berkostum Garuda.
Perekrutan dua pemain anyar ini sekaligus mempertegas komitmen Pangeran Biru dalam memberikan dukungan maksimal bagi tim pelatih. Keduanya dipercaya akan menambah energi positif Persib Bandung dalam mengarungi Liga Super musim ini. Hal tersebut diungkapkan Boboto Persib Bandung seusai melakukan nonton bareng pengumuman pemain baru Maung Bandung. Boboto Persib mengatakan bergabungnya sang Profesor dan Barba dapat memberikan permainan yang bagus bagi klub. Saya harap dengan gabungnya Tom Haye ke skuad Persib membawa gairah ya. Tentunya bisa meningkatkan permainan, kualitas permainan yang baik. Ia menjelaskan Tom Haye merupakan salah satu otak permainan di Timnas Indonesia dan dapat diterapkan di Persib Bandung. Hal senada juga diungkapkan Roni Hermawan yang ingin permainan Persib Bandung menjadi bagus dan dapat menjadi juara ketiga kalinya di Super League. Bagus nih, kepake di timnas juga main terus. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir menyesali batalnya laga timnas Indonesia menghadapi Kuwait pada pertandingan FIFA Matchday yang dijadwalkan berlangsung September mendatang. Penyesalan itu disampaikan Erick usai penunjukan Direktur Teknik PSSI yang baru. Pertandingan Indonesia menghadapi Kuwait semula dijadwalkan untuk menjadi bagian penting persiapan timnas menjalani putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan mulai bergulir di bulan Oktober nanti. Kuwait membatalkan pertemuannya dengan timnas Indonesia secara mendadak tanpa menyebutkan alasan yang pasti. Kita sudah jauh-jauh hari, semua sudah terkunci. Kita punya planning melawan tim Timur Tengah, Kuwait dan Lebanon. Nah, awalnya kami juga boleh bertafsir buruk ya. Ini ada sabotase apa lagi, mau uji coba aja susah sih. Menjelang pertandingan penting pekan keempat Super League 2025-2026, Persebaya Surabaya terus melakukan persiapan matang menghadapi tuan rumah PSM Makassar. Laga ini dijadwalkan berlangsung Sabtu sore 31 Agustus 2025 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan. Saat ini Persebaya berada di posisi keempat klasemen sementara dengan koleksi 6 poin. Unggul jauh dari PSM Makassar yang berada di peringkat ke-12 dengan 3 poin. Namun skuad Green Force tak ingin meremehkan kekuatan tim Jugo Eja yang dikenal dengan permainan cepatnya. Bruno Moreira dan rekan-rekan menggelar latihan fisik serta taktikal di lapangan ABC Stadion GBT Surabaya Selasa sore sebagai bentuk waspadaan menghadapi agresivitas tuan rumah yang juga mengincar poin penuh di hadapan ribuan pendukungnya. Pelatih Persebaya Eduardo Perez menegaskan bahwa timnya selalu menganalisis kekuatan lawan serta mengevaluasi performa sendiri baik sebelum maupun setelah pertandingan. Menurut pelatih asal Spanyol itu, fokus utama tim adalah bekerja sama sebagai satu kesatuan, termasuk para pemain, pelatih, dan ofisial demi menampilkan yang terbaik di setiap laga. I always say the same. We prepare all the games in the same way. Of course, we have the analysis of the opponent. Now, because we start the week for prepare in the best way the team for compete the maximum in Makassar. Terkait kekuatan tim PSM Makassar dan pemainnya yang perlu diwaspadai, pelatih asal Spanyol ini tetap mewaspadai semua permainan dari para pemain tim Jugo Eja yang terkenal dengan gaya permainan cepat. We know the team, we cannot speak about anything. I like to speak about some individuals players. I think today in the football the most important is the collective work, and of course we need to take care about the team, of course. Sementara itu, laga antara Persebaya Surabaya versus PSM Makassar akan digelar pada Sabtu sore 31 Agustus 2025 mendatang. Saat ini Persebaya Surabaya berada di posisi klasemen sementara keempat dengan koleksi 6 poin, sedangkan PSM Makassar di urutan ke-12 dengan raihan 3 poin. Kedua tim ini berambisi untuk menang dan meraih poin penuh pada pertandingan nanti. Agung Dharma, Berita 1 Surabaya, Jawa Timur. PSS Sleman membuat keputusan yang mengejutkan jelang kompetisi Championship 2025-2026 dengan menunjuk gelandang senior Kim Jeffrey Kurniawan sebagai manajer yang baru. Kim akan mengemban peran ganda sebagai manajer sekaligus pemain menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Leonard Tupamahu. Menurut pihak klub, keputusan ini diambil untuk mengawal misi besar Super Elang Jawa meraih promosi ke Super League. Kim Jeffrey Kurniawan diketahui bergabung dengan PSS Sleman sejak tahun 2021 dan dengan cepat menjadi salah satu figur sentral di lini tengah serta ruang ganti tim. Laga Dewa United kontra Persija Jakarta yang digelar di Banten International Stadium dalam lanjutan pekan keempat Super League Jumat besok resmi digelar tanpa penonton. Hal itu diketahui dalam unggahan akun media sosial Dewa United yang meminta para pendukungnya untuk tetap mendukung dari jauh.
Persija bahkan juga menyambut keputusan tersebut dengan mengimbau Jakmania untuk tertib mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Membantah laporan Israel yang menyebut warga Palestina yang tewas dalam serangan Israel di Rumah Sakit Nasser di Gaza pada Senin lalu adalah pejuang Hamas. Dalam pernyataan yang diunggah di internet, Hamas menyatakan tentara pendudukan Israel melakukan kejahatan baru yang mengerikan dengan menyerang Rumah Sakit Nasser di Khan Yunis yang menyebabkan 22 warga sipil gugur syahid dan puluhan lainnya luka-luka, termasuk dokter, jurnalis, personel penyelamat dari pertahanan sipil, dan penyedia layanan kemanusiaan. Israel kemudian mencoba membenarkan kejahatan ini dengan menerbitkan narasi palsu yang mengklaim bahwa kamera milik anggota perlawanan menjadi sasaran. Hamas menegaskan klaim Israel itu palsu tanpa bukti dan bertujuan untuk menghindari tanggung jawab hukum dan moral atas pembantaian massal. Sebelumnya, jurnalis kantor berita Reuters Hussam Al-Masri dan jurnalis lainnya tewas dalam serangan Israel di Rumah Sakit Gaza. Saksi mata mengatakan serangan kedua terjadi setelah petugas penyelamat, jurnalis, dan orang-orang lainnya bergegas ke lokasi serangan awal. Rekaman gambar langsung Reuters dari rumah sakit yang dioperasikan oleh Masri tiba-tiba mati pada saat serangan terjadi. Fotografer Reuters Hatim Khalid terkena serangan kedua di Rumah Sakit Nasser saat merekam proses evakuasi jenazah. Video menunjukkan momen serangan kedua menghantam Rumah Sakit Nasser di Khan Yunis ketika petugas tanggap darurat sedang mengevakuasi jenazah korban dalam serangan beberapa menit sebelumnya. Warga Palestina berduka atas gugurnya sejumlah jurnalis dalam serangan Israel di Rumah Sakit Gaza. Warga Palestina menggelar prosesi pemakaman untuk para jurnalis dan korban tewas lainnya dalam 2 serangan Israel di Kompleks Medis Nasser pada Senin. Sementara itu, Kantor Hak Asasi Manusia PBB menyerukan pertanggungjawaban atas tewasnya jurnalis di jalur Gaza. Juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, OHCHR, Tamin Al-Hitan di Jenewa, Swiss menyatakan insiden ini dan tewasnya seluruh warga sipil termasuk jurnalis harus diselidiki secara menyeluruh dan independen dan keadilan harus ditegakkan. Juru bicara PBB Stefan Dujarric mengatakan Kementerian Kesehatan Gaza telah melaporkan 3 kematian lagi akibat kelaparan dalam 24 jam terakhir, sehingga jumlah korban jiwa menjadi 303 orang termasuk 117 anak-anak. Juru bicara PBB mengungkapkan lebih dari 36.000 warga Palestina di Gaza telah mengungsi dalam beberapa hari terakhir, sebagian besar mengungsi dari kota Gaza di jalur Gaza Utara menuju Deir al-Balah Gaza Tengah dan Khan Yunis Gaza Selatan. Dujarric juga mengungkapkan rumah sakit di Gaza memperingatkan kekurangan unit darah yang parah dengan kebutuhan harian melebihi 350 unit. Lebih banyak darah dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa, namun donasi masyarakat telah menurun drastis akibat kelaparan dan malnutrisi. Juru bicara PBB menyebut misi kemanusiaan di Gaza terus menghadapi hambatan dari otoritas Israel. PBB mendesak gencatan senjata segera dan akses kemanusiaan penuh tanpa hambatan di jalur Gaza. Sementara itu, semakin banyak keluarga Palestina meninggalkan kota Gaza, Gaza Utara setelah Israel melancarkan bombardir dan penembakan semalaman di Gaza. Warga Palestina di Gaza mengatakan serangan udara dan penembakan tank Israel berlanjut sepanjang malam dan dini hari di pinggiran timur kota Gaza di Sabra, Sejaya, dan Tufah, serta di kota Jabalia di utara menghancurkan jalan dan rumah. Hind Mohamed Abu Wardah yang lari menyelamatkan diri dari serangan Israel di kota Gaza, Gaza Utara, mengatakan warga tidak tahu harus kemana lagi untuk menghindari serangan Israel. Sekitar setengah dari 2 juta penduduk di jalur Gaza saat ini tinggal di kota Gaza, Gaza Utara. Beberapa ribu diantaranya telah pindah ke barat, mengalir ke jantung kota dan di sepanjang pantai. Ribuan warga Palestina lainnya mengungsi lebih jauh ke selatan Gaza Tengah dan wilayah pesisir Al-Mawasi dekat Khan Yunis, Gaza Selatan. Duta Besar Iran untuk Australia Ahmad Sadeghi hari ini terlihat meninggalkan kedutaan Iran di Canberra, Australia. Gambar tersebut merupakan kemunculan pertama Sadeghi sejak pemerintah Australia memerintahkan pengusirannya dari negara tersebut. Ia tidak memberikan komentar apapun kepada media ketika meninggalkan gedung dalam mobil berwarna putih. Sehari sebelumnya, Australia menuduh Iran menjadi dalang di balik 2 serangan pembakaran anti-Yahudi di kota Sydney dan Melbourne. Australia memberi waktu 7 hari kepada dubes Iran untuk meninggalkan negara tersebut. Perintah itu merupakan pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua Australia mengusir dubes dari negaranya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyebutkan keputusan Australia dilatar belakangi urusan internal. Ia menegaskan sentimen anti-Yahudi tidak dapat ditoleransi dalam budaya Iran.
Sementara itu, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva dalam rapat kabinet pada Selasa menyatakan visa Menteri Kehakiman Brazil Ricardo Lewandowski telah dicabut oleh Amerika Serikat. Ia menegaskan dukungan dan solidaritas terhadap menterinya dan menyebut langkah Washington itu sebagai tindakan tidak bertanggung jawab. Lula menyatakan pemerintah mendukung Lewandowski atas keputusan yang disebutnya tidak dapat diterima itu. Dukungan tersebut ditujukan tidak hanya terhadap sang menteri, tetapi juga terhadap hakim-hakim Mahkamah Agung dan pejabat Brazil lainnya yang sebelumnya pernah dikenai pembatasan visa oleh Amerika. Lewandowski terlihat hadir dan mendengarkan langsung saat pernyataan itu disampaikan Presiden Lula. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat hingga kini belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait masalah tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa menyampaikan ia sudah memikirkan pengganti pejabat Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, Lisa Cook. Ia menuturkan banyak orang akan terlibat dalam keputusan tersebut. Sementara itu, The Fed menyebut Cook akan meminta persetujuan pengadilan agar tetap dapat menjalankan perannya di Bank Sentral Amerika Serikat tersebut. Meskipun Trump pada Senin menyatakan pemecatan Cook berlaku segera, The Fed menganggap status Cook sebagai pejabat Dewan Gubernur belum berubah tanpa adanya keputusan pengadilan. Wall Street Journal pada Selasa melaporkan Trump telah menyampaikan kepada para penasihatnya bahwa ia ingin segera mengumumkan calon pengganti Lisa Cook di Dewan Gubernur Federal Reserve. Laporan itu mengatakan kandidat yang dipertimbangkan adalah Stephen Miran, penasihat ekonomi yang dekat dengan Trump, dan mantan Presiden Bank Dunia David Malpass, sekutu Trump yang pernah mengkritik The Fed karena tidak menurunkan suku bunga. Pengacara Lisa Cook, Abe Lowell, pada Selasa mengungkapkan kliennya akan mengajukan gugatan atas perintah pemecatan yang dilayangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump pada Senin memecat Cook dengan tuduhan gubernur The Fed itu melakukan manipulasi data pinjaman rumah. Pada hari yang sama, Cook menegaskan Trump tidak memiliki dasar hukum yang sah dan tidak berwenang untuk memberhentikan Dewan Gubernur The Fed. Ia juga menyatakan tidak akan mengundurkan diri.